dengar firman Tuhan juga mesti semangat ya. Cila gayanya. Oke, sebentar lagi kita mau Natal ya. Gua dengar bocoran sih katanya Natal tahun ini mau dibuat berbeda. Kita lihat aja nih bedanya apa nih. Oke. Siap-siap aja, oke? Jadi teman-teman yang mungkin dimintain tolong untuk ambil bagian, mungkin teman-teman ada yang terbeban buat untuk membantu Natal kita. Karena sekarang udah bulan Oktober, pastinya sesuatu yang luar biasa harus dipersiapin secara luar biasa. Amin? Amin. Setuju ketua? Oke. Oke. Sepanjang minggu ini gue mencoba gumulin apa Tuhan yang kira-kira mau dibagiin di Blink ini. Tuhan kasih ingat satu hal ini tentang unity. Jadi gue kepikiran mau apa? Oke, unity. Tapi kayaknya, gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Gue coba cari lagi yang lain gitu. Tapi begitu gue cari-cari yang lain, ya ujung-ujungnya balik lagi Tuhan kasih ingetin lagi ke gue gitu. Ayo dong sharing gitu tentang unity. Dan puji Tuhan ada satu hamba Tuhan yang kasih gue beberapa ayat. Dan itu begitu gue baca, wow, luar biasa banget gitu tentang unity. Sebelumnya semua tahu tentang unity? Nggak usah terlalu jauh deh. Gini aja. Tahu artinya unity? Tahu. Oh, oke. Unity itu gue search di Google, coba tolong dikeluarin Koko Niki. Deh. Ini coba nanya sama Bang Google ya. Yang biasa sering search di Google, kita carinya yang familiar dulu. Di Google gua ketik unity means keluarnya oneness, harmony, concord, union, agreement. Nah ini bagus banget nih. Unity itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan tuh terus ada di dalam unity ada keselarasan. Tahu selaras apa? Harmoni ya, thank you Helen. Kerukunan ada di dalam unity itu. Oke, ini terus selanjutnya persatuan ada di dalam unity ini. Yang terakhir kesepakatan. Oke, agreement. Thank you Helen. Nah, puji Tuhannya, begitu gue baca ayat-ayat yang dikasih seorang hamba Tuhan ini tentang unity, ini semua ada di dalam Alkitab gitu loh. Ini semua ada di dalam ayat-ayat itu, dan itu menjadi satu garis besar di ayat itu. Oke? Nah, jadi sekarang kita samain dulu nih pikiran. Hari ini kita mau belajar tentang unity, kesatuan. Kesatuan di mana sih? Yang pastinya karena ini gereja ya. Gue pasti sharing kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kesatuan dalam Tuhan Yesus. Kita jangan berpikir sempit ya. Maksudnya, oh ini kita Blink harus unity gitu. Tapi kita nggak mikirin orang-orang yang di luar sana yang mungkin juga Kristen juga. Padahal kita mesti samain pikiran nih bahwa kita harus unity dalam hal kerajaan Tuhan gitu. Kita jangan batasin diri dengan gue pengennya Blink maju. Udah cuma Blink aja ya. Padahal kita mesti bikin unity, kita mesti bikin maju kerajaan Allah gitu loh. Oke? Ini kita samain pikiran dulu, oke? Kita belajar hari ini tentang unity dalam kerajaan Allah gitu. Semua masih bangun? Amin. Amin, oke. Karena gini, gue lihat belakangan hari ini cuaca panas, aduh matang gue udah serem aja
katanya Tuhan nggak akan menghukum manusia dengan air, tapi akan dengan api. Matang ini makin panas nih dunia. Udah gitu manusia makin sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia makin memperhatikan dirinya sendiri. Itu tanda-tanda akhir zaman kan. Nah, that's why gue juga kepikiran, oh ya, oke, kita mau belajar nih tentang unity. Jadi supaya setiap anak Tuhan nggak cuma di Blink aja ya, tapi di luar sana kita juga mesti punya chemistry. Oke, jadi kita akan memajukan kerajaan Tuhan kemanapun kita pergi. Bukan cuma kita majuin Blink aja. Amin. Amin. Nah, oke. Kenapa kita majuin kerajaan Tuhan? Kenapa nggak? Gue bisa sendiri semuanya gitu. Kenapa Tuhan mesti ada? Tuhan bilang ada unity. Kenapa mesti ada kesatuan? Gitu. Ini dari yang slide pertama nih. Slide pertama. Widih. Swear, gue nggak nulis gini. Ini harusnya unity. Cuma ini fontnya mungkin. Ini Roh Kudus bekerja ini kayaknya. Gue di rumah tulisnya unity, cuma pakai fontnya yang unik memang. Cuma di sini unik. Ini banget. Oke. Ini dasarnya teman-teman. Ini dasarnya kenapa kita mesti unity. Cek dulu ya. Ini terlalu oke. Ini dasarnya kenapa kita mesti unity. Di Kejadian 2 ayat 18 Tuhan bilang, ya ini yang A aja ya gue kutip. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Koma, ada kelanjutannya, maka dia ciptain Hawa gitu ya. Amin. Tapi maksudnya di sini Tuhan yang nyiptain kita. Tuhan bilang nggak bagus nih anak kau sendiri. Nah, that's why hari ini aku mau sharing tentang unity karena kita nggak bagus sendiri. Misalkan aku bisa WL, aku bisa main musik gitu. Aku bisa ngatur semuanya sendiri, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ntar ada di Alkitab alasannya. Ada di Alkitab alasannya kenapa kita mesti unity. Oke? Oke. Sampai sini masih ikutin? Masih. Amin, haleluya. Oke. Oke, saat-saat ini iblis banyak menabur benih perpecahan. Itu karena ada satu ayat yang bunyinya seperti ini. Sorry sebentar ya. Ini lupa dicatat ke iPad. Ini iPad baru, klasik, iPad klasik. Nih. Jadi ayatnya di Amsal 24 ayat 10. Sorry. Amin. Oh, oke. Kayak gini. Aduh, sorry gue nggak nyatet ayatnya ternyata. Jadi kalau misalkan kita itu bersatu, kekuatan kita akan lebih besar daripada kalau kita jalan sendiri. Jadi ingat, di dalam Tuhan mesti ada unity, mesti ada satu hati sama saudara seiman yang lain gitu. Gak bisa kita jalan sendiri, pasti deh keok. Amin. Oke, kita coba lihat penyebab perpecahan. Penyebab kita gak unity. Satu, ego. Amin. Misalkan ego itu kalau misalkan kita maunya paling banyak didengar. Gue ngerasa gue punya ide lebih bagus daripada orang lain. Nah itu mulai tuh. Oke? Dari situ mungkin leadernya jadi, waduh nih anak ini juga ya. Tapi kan kadang-kadang leader nggak mungkin, lu egois banget sih, nggak mungkin ya kan. Makanya kita mesti sadar diri sendiri gitu loh. Oke? Nahan ego kita. Kedua, terlalu sensitif. Ini misalkan disenggol aja bacok langsung, senggol bacok gitu. Nah itu mudah tersinggung. Itu
itu juga orang yang itu salah satu penyebab perpecahan. Jadi hati-hati sama diri kita. Kalau misalkan, kok gue gampang sensitif, gampang tersinggung ya, gue sensitif banget. Itu nggak bisa, susah orang untuk bilang, lu tuh sensitif banget sih. Ya mungkin kalau teman yang deket banget bisa ngomong gitu, ya kan. Tapi kalau misalkan teman yang asal kenal gitu, nggak mungkin dia, lu sensitif banget sih, gitu. Jadi hari ini gue ingetin, jangan sampai kita dikit-dikit sensitif, gitu ya. Oke. Yang ketiga, penyebab perpecahan itu karena ada yang ngerasa paling hebat. Itu dalam satu komunitas, ya, ada satu orang yang ngerasa kayaknya gue paling bener, ide gue bagus loh, kenapa nggak diterima ya? Gitu loh. Itu hati-hati. Roma 12 ayat 16, coba kita buka. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Ayo, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Di sini, wah, aminnya otomatis bagus. Ini pasti gara-gara sharing hari Minggu kemarin. Jadi waktu hari Minggu kemarin Pak Pendetanya bilang harusnya amin itu cepet-cepet gitu. Orang dunia aja aminin firman Tuhan tuh cepet gitu. Makanya mereka sukses gitu. Oke. Penyebab perpecahan ketiga, merasa paling hebat ya. Oke. Jangan, hati-hati di firman Tuhan juga bilang jangan ada satupun orang yang ngerasa lebih hebat gitu dari yang lain. Yang keempat, yang penyebab perpecahan tuh iri hati. Nah, ini hati-hati. Kok dia dipakai Tuhan luar biasa ya? Kok dia bisa begini ya, bisa begitu? Kita baca 1 Korintus 12 ayat 6. 1 Korintus 12 ayat 6. Bentar ya, ditungguin ya. Ini 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11. Oke. 6 sampai 11. Kita mulai baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan ada perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang memberikan iman, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, lihat tuh. Oke. Jadi di ayat ini Tuhan bilang ada seorang yang diberikan karunia ini, ada seorang yang diberikan karunia itu, ya. Misalkan ada yang contohnya gue lagi ya, karena mungkin gue terlalu keren gitu. Wow. Misalkan gini. Misalkan gini. Kok Hanhan bisa main musik ya? Gue nggak dikasih talenta itu gitu. Nah di sini Tuhan bilang ada seorang yang dikasih karunia ini, ada seorang yang dikasih karunia itu. Tuhan bilang tuh satu tubuh terdiri dari banyak anggota.
ada tangan, ada kaki. Nah, ada worship leader mungkin, ada yang main musik, ada juga yang multimedia, oke? Ada juga yang share, ada juga yang cuma nelfonin orang gitu, datang dong. Tapi itu satu unity, satu tubuh Tuhan gitu loh. Jadi yang kita balik lagi ke slide ini nih, iri hati. Jadi hati-hati, jangan sampai kita iri hati. Kok dia ini ya karunianya banyak misalkan. Oh dia bisa ini ya, gue nggak bisa. Padahal nggak, mungkin Tuhan mau tempatin kita di tempat yang lain gitu. Ada orang yang bisa ngafalin semua nama orang, semua tanggal lahir gitu. Mungkin dia dikaruniakan seperti itu. Dia buat tim pemerhati mungkin, ya kan? Nah, ini 4 penyebab perpecahan, oke? Yang mau catat boleh dicatat. Oke. Kita skip ke untuk tercapainya unity, kita harus hidup seperti, coba nih di slide bawah-bawah nih. Habis dikit amat. Terus lagi. Oke. Ini ciri adanya unity. Jadi kita bisa ngecek nih, ya kita ngecek, nggak usah ngecek luas-luas, kita ngecek di Blink, ada gak unity di dalam Blink. Oke. Kita baca Roma 12 ayat 13 sampai 21. Roma 12 ayat 13 sampai 21. Oke. Udah dapat? Yang lain belum jawab. Udah dapat? Oke. Gue minta satu orang aja deh yang baca biar nggak kerusuhan. Roma 12 ayat 13 sampai 21. Beta. Karena lu yang depan. Roma 12 ayat 13 sampai 21. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menunjukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, amin. Nah, ini puji Tuhan banget, Roma 12 ayat 13 sampai 21. Ini kita bisa pakai buat acuan suatu tempat itu ada unity atau enggak ya. Coba kita balik ke slide-nya nih. Oke, yang pertama tuh selalu membantu saudara seiman, itu ada di ayat 13 ya, gue bacain lagi. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, selanjutnya, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini yang gue suka nih. Yang kedua, usahakan untuk memberikan tumpangan. Tuhan di firman Tuhan lucu ya. Maksudnya dia bilang usahakanlah untuk memberikan tumpangan. Bukan kayak gini. Kalau ada yang mau numpang, kasihlah. Enggak kayak gitu. Tapi Tuhan malah maunya kita yang mau memberikan tumpangan, yang nyari orang gitu loh. Usahakan kita memberikan tumpangan gitu. Kita memberikan kasih gitu, malah kita yang usahain gitu. Kan keren banget kan Tuhan ngajarin kita. Nah, oke. Nah, ini kita mesti cek nih, apakah di lingkungan kita nih, yang kecil ini dah, Blink dulu, apakah ada seperti itu. Yang selanjutnya, memberkati orang yang menganiaya dirinya. Ini susah bener coy. Ya, tapi ya gimana, gue cuma menyampaikan firman Tuhan. Semoga satu hari lu ingat. Oke, dan akhirnya itu menyentuh hidup lu berubah. Mungkin kalau sekarang gue kasih tahu belum bisa terima, it's okay. Tapi satu hari firman Tuhan ini firman Tuhan yang hidup. Satu saat kalau Tuhan mau jamah kamu, aku udah kasih nih, aku nabur hari ini, oke? Selanjutnya,
Tidak egois di ayat 15. Tulis kayak gini nih di ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan bilang kayak gitu, jangan egois. Jadi jangan, oh dia sedih ya, oke, ya udah gitu. Gue mas bodo amat gitu. Dan apa itu kita kayak gitu. Bentar ya. Nah, contoh lainnya tidak egois seperti ini. Gue ngomong gak dijaga, tapi gue nggak mau ngelihat ada orang yang ngomong sembarangan di depan gue. Wah itu lucu banget. Jangan sampai kita jadi orang yang egois kayak gitu. Gue pengen, gue nggak mau ya ngelihat lu kayak gitu ya. Tapi padahal gue sendiri ya sebodo amat. Orang hidup gue gitu. Jadi mau gue buat apa terserah gue. Nah itu hati-hati. Itu bisa buat perpecahan juga, oke? Selanjutnya ayat ini ayat 16 nih. Dari ayat 16 gue dapat poin. Tidak merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Ini yang tadi ya, yang tadi kita udah baca. Ingat kan? Kalau fokus masih ingat. Oke, lanjut. Yang halaman kedua masih ada ciri-ciri ini lingkungan yang ada unity-nya. Melakukan yang baik kepada semua orang. Begitu gue baca ini, gue kepikiran adalah, oh men, berarti semua orang. Kalau Tuhan bilang melakukan yang baik kepada semua orang, berarti nggak bisa pilih dong. Include orang yang mau kita jauhin, include orang yang mau kita, yang benci, yang kita benci. Sorry. Ini yang gue dapat. Waduh, gila keren banget pokoknya firman Tuhan. Terus yang selanjutnya ya ayat 19, tidak membalas karena membalas itu adalah hak Tuhan. Nah ini bagus juga. Dulu teman-teman gue ada yang selalu ngingetin ini, namanya Molloy. Kalau kenal, Hendri Yohanes. Dia bilang, di firman Tuhan ya, gue baca ulang 17-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke, itu jadi ya semua orang. Oke, ya itu poin selanjutnya ya, melakukan yang baik kepada semua orang. Kita lanjut. Tidak sini gue salah nih. Tadi kita lagi membahas tidak membalas karena itu hak Tuhan ya. Itu ayat 19 sorry. Kita balik lagi ya, on the track ya. Kalau gitu gue baca lagi Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Nah, jadi sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, kunya besar, maksudnya hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jangan kita membalas orang gitu, berat sih emang sebenarnya. Lanjut ke poin selanjutnya di slide. Nah, memberi makan musuhnya. Maksudnya gini, di ayat 20 tuh gue bacain ulang. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Lucu banget ya. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ingat itu harus jadi pegangan hidup, supaya kalian tuh jadi anak-anak yang hebat gitu loh. Yang terakhir, ini tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini yang terakhir nih juga lucu nih. Di ayat 21 firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini waktu gue baca lucu. Gue langsung kepikiran gini. Misalkan jahat itu api, ya. Mau lawan api pakai apa? Air kan? Nggak ada tuh api. Oke, gue mau balas api ini pakai api, jadi kebakaran. Nggak ada solusi, nggak berhenti. Itu sama dengan kejahatan. Ini kejahatan, orang mau melakukan kejahatan. Kalau kita balas dengan kejahatan, artinya amburadul, gitu. Emang mesti dibalas dengan sebaliknya. Sebaliknya dari kejahatan apa? Kebaikan kan? Nah itu luar biasa gitu. Gue baca, oh iya ya. Selama ini
yang pada umumnya kita balas teman jahat pakai kejahatan kan. Tapi begitu gue baca, oke, firman Tuhan tuh luar biasa banget gitu loh. Itu ya. Oke, teman-teman sampai sini tadi aku share tentang unity. Kita unity dalam Tuhan. Terus udah gitu ada tadi ciri-cirinya orang yang lingkungan yang memiliki unity, ciri-cirinya itu seperti itu ya. Nah ini aku baru masuk ke poin utamanya nih. Oke, siap semuanya? Siap. Kayaknya masih ada yang ngantuk nih. Siap semuanya? Siap. Oke, gua nggak akan lama lagi. Swear. Oke, dampak dari adanya unity. Nah, ini kita perhatiin dengan seksama ya. Dampak adanya unity ini karena ini akan mempengaruhi bling kita. Bling bisa maju atau enggak ada di sini. Oke, kita buka Mazmur 113. Mazmur 113. Satu pasal tuh kita baca. Rasain loh. 113. 133. Sorry. Ayo. Panjang nih, satu pasal 3 ayat. Oke, semuanya simak ya. Aku baca aja. Semuanya simak ya. Oke, dikit lagi nih, nggak akan lama lagi. Nyanyian Ziarah Daud. Ini judul perikopnya persaudaraan yang rukun. Oke, pasal ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang ayat kedua, seperti minyak yang di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selamanya. Di sini nih judul perikopnya persaudaraan yang rukun. Di sini jadi aku mendapatkan ini adalah dampak dari kalau kita unity, kalau bling ini unity, oke? Satu, ke slide, nih, ke slide itu yang pertama ada urapan karena di sini tertulis di gini nih di ayat 2 ya, seperti minyak yang ada di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu minyak itu berbicara tentang urapan Tuhan. Oke, berbicara tentang urapan Tuhan. Kalau bling ini punya unity, dari leader akan meleleh urapan. Kalau meleleh artinya otomatis gak? Kadang-kadang ya meleleh itu lilin meleleh kan? Itu kadang-kadang kita nggak harapkan itu, tapi dia meleleh sendiri. Maksudnya kalau kita ada unity di bling ini, urapan itu akan turun keluar sendiri dari kehidupan leader kita. Sen-sen, amin. Ini akan otomatis. Kalian boleh coba, kalian boleh buktikan. Oke? Urapan itu supaya teman-teman kita samain ini ya. Urapan itu Tuhan berbicara tentang kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan. Itu urapan. Oke, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau dampaknya dari adanya unity, poin kedua, berkat untuk selamanya. Itu di ayat ketiga. Di ayat ketiga berbunyi seperti ini. Seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selamanya. Di sini tuh Tuhan juga bilang kalau ada unity, Tuhan akan turunkan berkat untuk selamanya. Ini nggak ngomong cuma buat gereja doang ya. Aku kasih tahu dalam pertemanan kalian, dalam keluarga kalian, kalau ada unity, satu, ada urapan Tuhan. Kalau dalam keluarga, kalau ada unity dalam keluarga, pasti bokap itu sebagai pemimpin keluarga akan diurapin. Urapan itu bakal meleleh turun ke anak-anaknya. Kedua, berkat untuk selamanya. Amin. Amin. Itu di pertemanan kalian, dimanapun itu unity itu seperti itu. Oke, next slide.
Dan ini dampak dari nggak adanya unity nih. Hati-hati nih. Cuma satu poin, persembahan yang kita naikkan tidak akan harum di hadapan Tuhan. Gue bisa ngomong ini ada ininya, ayatnya. Kita buka di Roma 12 ayat 1. Roma nih ya, ntar bacanya Roma 12 ayat 1, terus udah gitu lompat ke 5 sampai 6. Roma 12 ayat 1. San deh, ayo. San 1, 4, terus 4, 5. Ya, satu dulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, stop. Itu adalah ibadahmu sejati. Itu Tuhan bilang ibadah yang sejati itu kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ya. Nah, tubuh itu maksudnya apa? Tubuh itu maksudnya gereja Tuhan. Kita baca di ayat 5 dan 6. 4 dan 5, sorry. Gue baca ya, 4 dan 5 nih. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Walaupun banyak, ada Devina, ada Aldi, ada Wendy. Walaupun banyak, tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Sorry, gue suka lupa. Gue nggak ada karunia untuk mengingat. Oke, nih gue lanjut lagi ya. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, kita masing-masing ini anggota tubuh Kristus. Kalau kita nggak rukun, apakah itu jadi persembahan yang sejati buat Tuhan? No kan? Di ayat 1 Tuhan bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, that's why kalau ini kita nggak menjadi satu, itu bukan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi jangan aneh kalau misalkan, kenapa ya? Kayaknya gereja kita nggak bertumbuh-tumbuh. Oh, cek aja, pasti nggak ada unity di dalamnya. Karena kalau ada unity, persembahannya jadi wangi di hadapan Tuhan. Gitu, oke? Coba jadi sekarang kita mau cek nih. Kita mau cek ini kita ya, komunitas kita, keluarga kita, oke? Semuanya nangkep ya? Dikit lagi. Aku mau kasih tahu ini, kita ditaruh Tuhan di tempat ini dengan tujuan yang khusus. Semuanya, aku yakin karena ada firman Tuhannya. Oke? Kita ditaruh di tempat ini ada tujuan yang khusus. Coba ada slide nggak sini? Next. Oh, slide-nya cuma gini. Oke, kita ditaruh di tempat ini nih, ada tujuan khususnya. Nih, tolong buka 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Kita cepet. 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 12 ayat 7 sampai 11. Oke, ini tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan kenyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, kepada yang lain memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, gitu ya. Yang ayat 11 nih, ayat 11 berbunyi seperti ini. Nih langsung ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus
seperti yang dikehendakinya. Berarti kalau teman-teman nih semua ada di tempat ini nih, itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Tuhan menaruh kita, ada yang spesial nih. Kenapa Sylvia ada di sini? Kenapa nggak ada di gereja sana? Gitu. Kenapa aku ada di sini? Karena ini kehendaknya di ayat 11. Tetapi semua itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sen dikasih karunia ini dan dia ditaruh di sini. Itu kehendak Tuhan gitu loh. Sama, semuanya juga kayak gitu. Nah, ini perhatiin kayak gitu ya. Oke. Gue udah sharingnya sampai situ. Jadi teman-teman semua, kita mau konklusinya adalah kita sebagai pelayan Tuhan mesti satu hati. Kalau enggak, pelayanan kita nggak akan maju gitu loh. Ini bukan buat pelayan aja, tapi buat semua orang di sini. Karena aku bilang apa? Tuhan memanggil kamu waktu pertama kali kamu nginjak tempat ini. Itu tuh sesuai kehendak Tuhan juga gitu loh. Itu ada sesuatu yang Tuhan rencanain gitu. Kamu tinggal cari tahu, Tuhan, apa sih kenapa aku ada di sini? Kenapa kamu nggak ada di gereja sebelah? Kenapa nggak ada di gereja Tiberias atau gereja GBI? Kamu tuh ada di tempat ini karena Tuhan ada tujuannya gitu loh. Oke, kita mau sama-sama benahin, kita punya hati, kita punya kerajaan Tuhan nih di tempat ini nih, di ini gitu. Oke. Siapa yang besar di dalam kita?